pada evaporator 1 terjadi proses pemanasan nira dengan suhu batas maksimal 110 derajat Celcius. Selama proses pemanasan, tekanan akan terus naik hingga mencapai titik maksimal. Ketika suhu mencapai titik maksimal, heater akan mati dan katup akan terbuka, sehingga nira dilanjutkan ke evaporator kedua. Lalu pada evaporator 2, proses yang terjadi sama, tapi dengan suhu yang berbeda. Suhu dibatasi dengan nilai maksimal 105 derajat Celcius dan tekanan 70 mmHg. Lalu pada evaporator 3 juga terjadi proses yang sama, namun dengan batasan berbeda. Suhu maksimal yaitu kristalisasinya terdapat mesin sentrifugal untuk memutar nira hingga menjadi gula. Pada lab view ini dilakukan monitoring kecepatan pada gerak
Saya akan menjelaskan sistem kristalisasi gula dengan menggunakan Wonderware. Sistem kristalisasi gula menggunakan 3 evaporator, evaporator 1, 2, dan 3. Di masing-masing evaporator mengamati perubahan tekanan dan suhu. Aliran dari evaporator 1 akan mengalir ke evaporator 2, ditandai dengan nyalanya lampu yang mengindikasikan terbukanya katup. Begitu juga saat nira mengalir dari evaporator 2 ke 3. Dari evaporator ketiga akan ditampung pada tangki boiler yang menggunakan pemanas dan mengamati juga volume pada boiler ini. Terus dari boiler akan mengalirkan nira ke kristalisasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi kendali pneumatis dalam proses kristalisasi gula. Kami menggunakan 3 valve yang digunakan untuk mengatur, ini valve 1, 2, dan 3, digunakan untuk mengatur input tiap evaporator yang ada sebanyak 3 bagian, yaitu evaporator 1, evaporator 2, dan evaporator 3. Nah, di bawah ini merupakan sensor, dimisalkan sebagai sensor elektrik suhu tekanan, dan di atas ini merupakan outputnya. Sistem kerja dari proses ini adalah sekuensial dari valve 1 ke valve yang lainnya. Nah, proses kerjanya itu bisa dilihat seperti ini.